sehat untuk kita semua. Kami dari Fakultas Kedokteran Gigi USU ingin menampilkan sebuah video pembelajaran terkait salah satu tahap dalam pembuatan gigi tiruan lengkap. Besar harapan kami semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Pencetakan fisiologis gigi tiruan lengkap atau yang disebut GTL adalah pencetakan yang mencatat jaringan pendukung dan pembatas gigi tiruan lengkap secara akurat dengan menggunakan sendok cetak individu. Adapun tujuan dari video agar mahasiswa 1. Mengenal alat dan bahan untuk pencetakan fisiologis. 2. Memahami prinsip dasar pencetakan pada kasus Eden Tulus. 3. Menguasai teknik border molding dengan green stick compound. Dan 4. Mampu melakukan pencetakan akhir yang akurat. Sebelum masuk ke pencetakan fisiologis, ada kalanya kita harus membuat sendok cetaknya terlebih dahulu. Adapun tujuan pembuatan sendok cetak individu antara lain: 1. Menghasilkan cetakan yang sesuai dengan kondisi jaringan mulut pasien. 2. Mengontrol tekanan pada jaringan pendukung gigi tiruan. Dan 3. Meningkatkan stabilitas, retensi, dan kenyamanan gigi tiruan lengkap. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan sendok cetak individu antara lain: model studi rahang atas dan rahang bawah, pensil grafit merah dan biru, lekron, spiritus, basis plate wax, vaselin, alat pengaduk resin, dental pot, resin swapolimerisasi dan cairan resin. Pertama, kita tentukan batas pada model studi. Model studi harus merepresentasikan anatomi jaringan mulut pasien secara akurat. Untuk memberikan tanda pada model, gunakan pensil grafit merah biru untuk menandai batas sendok cetak pada model studi. Batas sendok cetak dibuat kurang lebih 2 mm di atas fornix atau batas gingiva bergerak dan gingiva tidak bergerak. Pada pembuatan outline rahang atas perlu diperhatikan beberapa bagian antara lain: frenulum labial, frenulum bukal, vestibulum labial, vestibulum bukal, hamular notch, dan vibrating line posterior. Pada pembuatan outline rahang bawah perlu diperhatikan beberapa bagian antara lain: frenulum labial, frenulum bukal, vestibulum labial, vestibulum bukal, retromolar pad, sulcus alveolingual, frenulum lingual, dan myeloid ridge. Setelah outline selesai, selanjutnya dilakukan pembuatan spacer dan stopper. Untuk membuat spacer, lapisi model studi yang sudah digambarkan outline dengan satu lembar wax setentang panduan garis merah yang sudah dibuat. Setelah spacer selesai dibuat, selanjutnya buat stopper berbentuk persegi panjang dengan ukuran 2x4 mm pada bagian caninus pada sisi kiri dan kanan, serta molar pada sisi kiri dan kanan sebagai tahanan vertikal. Kemudian kita masuk ke pengadukan resin. Campurkan powder dan liquid resin ke dalam pot kemudian diaduk hingga mencapai fase dough. Setelah itu bentuk resin menjadi bentuk bola kemudian dipipihkan dengan glass plate setebal 2 mm. Setelah itu, bentuk resin sesuai outline merah dengan menggunakan lekron pada model dan dibiarkan hingga mengeras sempurna. Setelah bagian badan sendok cetak selesai dibuat, selanjutnya kita masuk ke pembuatan pegangan sendok cetak. Pegangan dibuat di bagian anterior sendok cetak. Arah pegangan sedikit ke arah bawah dengan panjang sekitar 2-3 cm. Pegangan tidak boleh mengganggu pergerakan bibir saat border molding. Setelah resin mengeras, keluarkan sendok cetak dari model studi dan dilakukan penghalusan pada sendok cetak. Perhatikan jangan ada bagian yang tajam agar tidak melukai jaringan lunak pada rongga mulut pasien. Tahap selanjutnya adalah border molding.
Border molding merupakan pembentukan tepi sendok cetak individual menggunakan bahan termoplastik atau elastomer, agar tepi sendok menyesuaikan dengan batas fisiologis otot, mukosa, dan struktur anatomi mulut pasien. Adapun tujuan dari border molding antara lain: 1. Menentukan batas ekstensi gigi tiruan secara tepat. 2. Meningkatkan retensi gigi tiruan. 3. Meningkatkan stabilitas. 4. Mengurangi trauma jaringan. Dan 5. Membentuk basis tiruan yang fisiologis. Prinsip teknis dari border molding yang harus kita perhatikan yaitu: 1. Dilakukan secara bertahap atau segmen per segmen. 2. Tidak dilakukan sekaligus pada seluruh tepi sendok. 3. Setiap segmen dibentuk oleh gerakan fungsional pasien. Dan 4. Evaluasi dilakukan setelah setiap tahap. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada border molding, yaitu: sendok cetak fisiologis rahang atas dan rahang bawah, spiritus, pisau wax, green stick compound, dan air hangat. Tahap selanjutnya adalah persiapan operator dan pasien. Pertama, persiapan operator. Operator menggunakan masker, handscoon, headcap, dan gown sebagai alat pelindung diri. Kemudian persiapan pasien, di mana pasien diinstruksikan untuk duduk di atas dental unit. Lakukan pemeriksaan rongga mulut pada pasien sebelum dilakukan border molding. Tahap pertama pada prosedur border molding adalah jelaskan prosedur border molding kepada pasien agar dapat mengikuti instruksi dengan baik, serta jangan lupa untuk mengecek tepi sendok dirapikan dan dibulatkan agar tidak melukai rongga mulut pasien. Selanjutnya, green stick compound dipanaskan hingga plastis atau tidak terlalu lunak. Bahan ditempelkan pada satu segmen tepi sendok cetak. Jangan lupa untuk meratakan permukaan bahan agar melekat sempurna pada sendok cetak. Setelah bahan green stick compound diaplikasikan, masukkan sendok cetak ke rongga mulut pasien. Tahap border molding pada rahang atas. Pada sesi pengambilan area labial anterior, instruksi pasien untuk menggerakkan bibir ke atas, ke bawah, dan tersenyum dan mengucapkan huruf O dan E. Hal ini bertujuan untuk merekam aktivitas otot orbicularis, oris, dan frenulum labial. Pada sesi pengambilan area bukal kiri dan kanan, instruksikan pasien untuk mengerutkan bibir dan tersenyum, kemudian tarik pipi keluar, atas, dalam, dan kemudian gerakan ke depan dan ke belakang. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan tepi sendok dengan otot bukinator dan masseter. Pada sesi pengambilan area distobukal atau hamular notch, instruksikan pasien untuk membuka mulut lebar dan menggerakkan rahang ke kiri dan kanan. Hal ini bertujuan untuk merekam daerah hamular notch untuk menciptakan posterior seal yang baik. Pada sesi pengambilan area posterior, lakukan tekanan ringan diberikan ke arah posterior dan instruksikan pasien diminta mengucapkan "ah" singkat. Hal ini bertujuan untuk membentuk batas posterior palatal seal tanpa menimbulkan refleks muntah. Tahap border molding pada rahang bawah. Pada sesi area labial anterior, bibir pasien ditarik ke atas. Hal ini bertujuan untuk merekam frenulum labial dan aktivitas otot mentalis. Pada sesi area bukal kiri dan kanan, tarik pipi ke atas dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk dan kemudian lakukan gerakan memijat pada bagian pipi. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan tepi sendok dengan otot bukinator dan masseter. Pada sesi area distobukal, instruksikan pasien untuk mengatupkan gigi dengan kuat dan menggerakkan rahang ke kiri dan kanan. Hal ini bertujuan untuk membentuk otot masseterik agar sendok tidak terdorong saat fungsi mastikasi. Pada sesi area lingual anterior, instruksikan pasien untuk menjulurkan lidah ke depan sampai menyentuh arah anterior dan palatum.
Pada sesi area lingual posterior, instruksikan pasien untuk menjulurkan lidah ke arah kiri dan ke arah kanan. Setelah itu, cuci sendok cetak dengan air mengalir dan lakukan evaluasi. Adapun hal yang harus dievaluasi antara lain tepi sendok harus halus dan membulat, green compound tidak terlalu panjang atau pendek, serta stabil saat diuji di dalam mulut ditandain dengan adanya bunyi seperti vakum. Selanjutnya berikut alat dan bahan untuk pencetakan fisiologis pada gigi tiruan lengkap antara lain, sendok cetak fisiologis rahang atas dan rahang bawah, diagnostik set, dan regular body. Sebelum prosedur dimulai ada kalanya pasien melakukan latihan sebelum pencetakan. Pasien diinstruksikan menjulurkan lidah dan melakukan gerakan ke arah depan. Kemudian mengangkat lidah ke bagian langit-langit. Lalu menggerakkan lidah ke kanan dan ke kiri. Membuka mulut lebar. Dan terakhir menggerakkan rahang ke kanan kemudian ke kiri. Lalu, lakukan pencetakan pada rahang atas. Masukkan sendok cetak tepat pada linggir dan perhatikan posisi frenulum labial. Apabila frenulum masuk 1-2 mm ke dalam cekungan, maka telunjuk kiri dan kanan pindah ke daerah molar pertama sambil menekan sendok cetak. Setelah itu, bahan cetak dicampur sesuai dengan petunjuk pabrik dan diletakkan rata di sendok cetak fisiologis. Masukkan kembali sendok cetak fisiologis yang sudah diisi regular body ke rahang pasien dan ditekan ke prosesus alveolaris, dilakukan muscle trimming agar bahan cetak mencapai lipatan mukobukal. Instruksikan pasien untuk mengucapkan O untuk mencetak frenulum bukalis. Pertahankan posisi agar bahan cetak setting. Kemudian sendok cetak dilepas dari rongga mulut pasien dan dicuci. Selanjutnya, kita melakukan pencetakan pada rahang bawah. Masukkan sendok cetak yang sudah berisi bahan elastomer ke rongga mulut pasien. Kemudian, satu jari menekan daerah anterior dan jari lainnya menekan daerah linggir. Instruksikan pasien untuk menjulurkan lidah ke arah sendok cetak untuk mendapatkan lingual. Instruksikan pasien untuk mengangkat lidah ke atas, kiri dan kanan untuk membebaskan frenulum lingual serta mendapatkan daerah lingual. Instruksikan pasien membuka dan menutup mulut dan menggerakkan mandibular. Pastikan daerah yang diperluas pada retromilohioid tercetak dengan baik. Setelah bahan cetak mengeras, keluarkan sendok cetak dari rongga mulut dan evaluasi hasil cetakan. Setelah sendok cetak sudah dicuci, lakukan evaluasi. Adapun evaluasi yang dapat dilihat antara lain, ketebalan cetakan tidak boleh lebih dari 1 mm, detail jaringan jelas dan lengkap, tidak terdapat robekan atau porositas, batas sulcus dan vestibula terekam dengan baik, permukaan halus dan homogen. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu dalam pembuatan video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.